Rotin Sulu juga sudah hadir kembali, dan di sini kita lihat juga ada Zahrahan baru saja kembali setelah memperkuat tim nasional Liberia. Mukti Ali Raja, kiper andalan yang dipercaya oleh Coach Abdurrahman malam ini menggantikan posisi Saifuddin yang masih dibelut cedera. Roberto Agusta, striker yang juga cukup diandalkan oleh Coach Abdurrahman untuk mampu menjebol gawang Sriwijaya malam ini. Dan beberapa detik lagi kita akan segera mengikuti pengheningan cipta. Hening cipta baru saja diselesaikan oleh seluruh barisan pemain. Kita menantikan mampukah Delta Sidoarjo kembali membuktikan sebagai penakluk raksasa setelah dua kemenangan pertama mereka menaklukkan Persipura Jayapura dan juga Persela Lamongan yang saat ini berada pada klasemen atas. Dan wasit Jajat Sudrajat 45 menit pertama Delta Sidoarjo Sriwijaya FC. Kita tahu dalam 3 pertandingan terakhir Sriwijaya, skuad dari RD tidak pernah atau belum terkalahkan. Sementara kita tahu juga bahwa bagaimana Delta Sidoarjo dalam 3 aksi terakhir mereka hanya memetik 1 kemenangan melawan Lamongan, dan kita melihat bagaimana gebrakan yang dijadikan sebagai shock terapi oleh skuad RD. Sebuah tendangan spekulasi baru saja dilepaskan oleh Zahrahan. Mukti Ali Raja, pemain yang pernah memperkuat Persija Jakarta. Kembali Deltras melalui Roberto Agusta. Berhasil dipatahkan oleh Sriwijaya. Vijay. Gagal lagi Vijay. Coba dikejar oleh Bakri Umarela. Sony Kurniawan ke depan. Kembali Bakri Umarela. Firmansyah, pemain yang tahun sebelumnya memperkuat Sriwijaya FC. Ya, sesuatu yang positif tentunya kalau kita melihat inisiatif penyerangan yang dilakukan anak-anak Delta Sidoarjo. Kita tahu bahwa salah satu kelemahan dari Sriwijaya FC ini musim ini adalah bagaimana lini belakang mereka kerap kemasukan gol. Ya. Dan bisa dilihat dalam 6 pertandingan terakhir, meskipun menang, tapi Sriwijaya FC selalu kemasukan sebuah gol. Mungkin inilah sebuah harapan bagi Deltras untuk mencoba kembali menceploskan gol di gawang Ferry Rotin Sulu. Ya, kita tahu lini pertahanan Sriwijaya tidak begitu bagus. Dari penampilan sudah dilakukan oleh skuad RD. Mereka sudah kebobolan 12 kali. Dan ini menunjukkan bagaimana Charis tidak begitu bagus dalam mengkoordinir lini belakang mereka. Kandas lagi serangan yang dilakukan oleh Sriwijaya tadi. Christian Warobai dan Coach Abdurrahman dari Malaysia. Pelatih yang tentunya diharapkan mampu mengangkat performa Delta Sidoarjo pada jarum ISL kali ini. Kandas lagi di kaki Vijay. Onanjam lebar ke kiri. Zahrahan. Kembali sebuah aksi individu yang cukup bagus dari Zahrahan. Disapu saja oleh Bakri Umarela. Tampaknya Roberto Agusta mengalami benturan tadi. Ya, menarik untuk melihat peran pemain yang satu ini, Roberto Acosta, yang baru mencetak 1 gol bagi Delta Sidoarjo. Kita tahu pemain yang merupakan salah satu pemain pilar diharapkan untuk menjadi penyumbang gol bagi Deltras, masih belum menunjukkan kualitas sebenarnya. Dan kita lihat inilah yang
menjadi salah satu titik kelemahan Deltras bahwa minimnya gol yang tercipta justru selalu menyulitkan tim ini untuk meraih poin maksimal. Bayangkan hanya 4 gol yang baru dihasilkan dari 8 kali bertanding. Sebuah kontribusi gol yang sangat timpang apabila dibandingkan dengan penciptaan gol yang telah dihasilkan oleh Sriwijaya, Bung. Berhasil menciptakan 18 gol pada 8 pertandingan sebelumnya. Ya, persoalan produktivitas memang menjadi persoalan yang sentral dalam skuad Deltras Sidoarjo. Kita melihat dari sederet nama yang sudah masuk dalam kantong wasit pelatih Abdul Rahman, maksud saya. Tidak begitu bagus kontribusinya untuk Deltras, dan kita tahu bahwa Abdul Rahman sendiri juga sudah memberikan satu warning buat sederet pemain yang beredar dalam skuad Deltras. Kalau tidak ada kontribusi yang maksimal, boleh jadi akan ada perombakan yang cukup signifikan dalam transfer window di November dan Desember ini. Boy Jati Asmara, striker yang berasal dari Bandung, dan ini adalah Bakri Umarela. Tendangan langsung ke kotak penalti. Wasit Jaja Sudrajat melihat bahwa tendangan ini mesti diulang. Kembali dilakukan langsung kotak penalti. Ada Roberto Augusta yang dituju. Nyaris dari sebuah blunder. Sony Kurniawan membantu, kali ini cepat kita lihat Zahrahan. Offside. Ngon Anjam berada pada posisi offside. Ya, baru saja kita melihat peran seorang Zahrahan yang dengan cepat pada saat mendapat bola memberikan umpan yang sangat baik kepada Ngon Ajam, namun sangat disayangkan Ngon Ajam masuk dalam perangkap offside Deltras Sidoarjo yang kita tahu pada pekan lalu pun menerapkan taktik yang sama melawan Persija Jakarta, di mana akhirnya menjadi bumerang, di mana mereka gagal menerapkan perangkap offside yang sempurna, sehingga terciptalah gol pertama pada kala itu bagi Persija yang dicetakkan oleh Bambang Pamungkas. Gagal Boy Jati Asmara. 1 lawan 1 dengan Haris Yulianto. Sony Kurniawan kerjasama dia dengan Boy Jati Asmara, 2 lawan 2. Juan Rene melebar ke kiri, coba dikejar oleh Bakri Umarela. Firdaus Nyong. Vijay. Bali Vijay, kerjasama dia dengan, ya, terjatuh, Bung. Tony Sucipto. Berusaha kita lihat, masih gagal Gomez. Saya pikir dengan cederanya kiper utama Deltras, Saifuddin, ini juga satu medium yang bagus buat seorang Mukti Ali Raja ketika dia tampil sebagai starter, dan kita melihat bahwa Mukti memang belakangan
sudah mulai menurun kapasitas kualitasnya, tapi paling tidak bekas pemain terbaik dalam turnamen Piala Yusuf tahun lalu ini masih tetap bisa beredar dengan stamina dia yang prima di bawah Mister Deltras Sidoarjo. Tendangan bebas bagi Sriwijaya dieksekusi oleh Isnan Ali sudah dilakukan. Ada Firmansyah di situ. Bakri Marela. Kurang cermat Bakri Marela. Menarik untuk melihat keputusan dari Coach Abdul Rahman untuk menurunkan Boy Jati dari awal pertandingan. Kita tahu pemain ini ex-pemain PSMS Medan yang memang tampil cukup impresif pada pertandingan melawan Persija Jakarta dan juga melawan Persipura Jayapura di mana Deltras berhasil menang 1-0. Dan kita lihat beberapa kali memang bola yang menuju kepada Boy Jati masih belum sempurna. Tentunya ini akan menyulitkan seorang striker untuk mencetak gol apabila supply dari tengah tidak begitu baik. Bali Sony Kurniawan melepaskan umpan. Berhasil di-heading oleh Roberto Acosta. Masih jauh di atas Mr. Ferry Rotinsulu. Memasuki menit ke-10. Belum ada peluang-peluang emas yang tercipta sejauh ini. Kembali Sriwijaya coba dikejar oleh Gams. Sebuah tendangan langsung oleh Gams. Masih lemah. Ya, ini sebuah peluang emas. Saya pikir kita melihat bagaimana interrelasi passing yang dilakukan oleh Nguan Ajam dan juga Kit Kayamba Gams membuktikan bahwa kedua pemain ini sudah sangat serasi di lapangan hijau dan sangat disayangkan. Itu adalah sebuah peluang yang cukup matang. Ya, kita tahu dengan tidak begitu pas kita lihat bagaimana satu eksekusi yang dilepaskan oleh Kit Kayamba. Ya, dan sungguh mengagumkan pemain yang satu ini sudah berumur 37 tahun. Betul, ya. Kita tahu dengan gaya bermain yang lebih banyak beroperasi sebagai side striker. Ya. Kita tahu Kayamba Gams dan juga Nguan Ajam adalah dua nama yang benar-benar berbahaya bagi siapapun yang memberikan pengawalan untuk pergerakan-pergerakan mereka. Berhasil direbut oleh Boy Jati Asmara memasuki daerah pertahanan Sriwijaya masih Boy Jati dihadapi oleh dua pemain sekaligus, Bung. Ya, kita lihat bagaimana determinasi dari pemain yang masih muda ini, Boy Jati Asmara, mencoba untuk tetap berada di posisi starting lineup. Kita melihat ia berbuat apa saja di depan. Namun kembali kita melihat tidak ada dukungan yang pas sehingga memudahkan Amrizal untuk melindungi bola. Masih gagal Obiora melewati barisan pertahanan Deltras Sidoarjo. Menghasilkan sepak bojok bagi Sriwijaya. Ada Haris Yulianto. Sudah dilakukan. Masih lemah. Mudah saja bagi Bukti Aliraja. Ya, kita lihat set piece yang sungguh baik di sini dan sangat akurat, namun sangat disayangkan bahwa sundulan dari Kit Kayamba Gams tepat mengarah kepada sang kiper Mukti Aliraja. Ya, Kita sebuah sundulan yang tidak begitu keras kita lihat, tapi on position juga kita lihat bagaimana penampilan dan posisi dari Mukti Aliraja. Kembali Sriwijaya. Kandas lagi. Daus Nyong jauh ke depan. Firmansyah. Bakri Marela. Isnan Ali.
Vijay Zahrahan, pemain nasional dari Liberia. Zahrahan tulang punggung yang diandalkan oleh Sriwijaya pada 2 musim terakhir. Kita lihat Obiora yang begitu kesulitan mencari posisi di lapangan. Kita tahu pemain yang satu ini memang gemar bermain lebar, namun di menit-menit awal ini justru terlihat peran Obiora yang lebih sentral. Dia justru memilih untuk bermain lebih ke tengah, sehingga kita melihat distribusi bola kepadanya sangat minim. Justru lebih terarah kepada Ngon Ajam, Kit Kayamba maupun Zahrahan. Zahrahan langsung ke depan, coba dikejar oleh Vijay. Masih ada Juan Rene. Tampaknya pelanggaran dilakukan oleh Junior. Juan Rene masih tunduk di lapangan setelah tadi mengalami benturan dengan Vijay. Pemain yang cukup mobile. Dan Coach Rahmat Darmawan, pelatih yang berhasil menggandengkan gelar bagi Sriwijaya FC tahun lalu. Juara Liga Indonesia sekaligus menjadi juara Copa Indonesia. Sebuah rekor yang merupakan sejarah baru dalam persepak bolaan tanah air. Firdaus Nyong, lemparan ke dalam bagi Delta Sidoarjo. Christian Warobai. Agak sedikit aneh memang melihat penampilan tim tamu Sriwijaya FC. Tidak begitu lepas, ya, tidak begitu terbuka penampilan mereka. Apakah ini bagian dari sebuah strategi yang dikembangkan oleh RD dengan lebih banyak membiarkan satu peluang? Kit Kayamba. Ya, satu penempatan yang bagus dari Mukti Adi Raja, dan kita melihat bagaimana Ngon Ajam tadi melepaskan tendangan dalam situasi yang lumayan bagus dengan jarak tembak yang juga ideal, tetapi Mukti juga berada pada posisi yang pas untuk memblokir tendangan yang dilepaskan oleh Ngon Ajam tadi itu. Sebuah tindakan yang sangat tidak sportif dari seorang Obiora. Ya, inilah sesuatu yang tidak perlu sebenarnya. Kita tahu bahwa meskipun keadaan masih 0-0, namun kendali permainan memang dipegang oleh Sriwijaya FC. Dan tindakan Obiora yang sedikit frustrasi justru akan lebih menyulitkan rekan-rekan yang lain. Sebuah usaha yang dilakukan oleh Delta Sidoarjo. Tendangan yang cukup keras dilepaskan oleh Junior tadi. Masih bisa dihalau oleh Ferry Rotinsulu. Saya pikir apa yang dikedepan oleh RD sebelum kick off tadi, bahwa fokus dan konsentrasi adalah dua kata yang sentral dalam laga ini. Dan kita melihat bagaimana sebuah reaksi yang sebetulnya tidak pantas dan tidak perlu dilakukan oleh Ibu Yara. Untuk kemudian dia diberikan kartu kuning oleh wasit Jajat Sudrajat. Ini adalah sebuah hal yang merugikan tentu saja buat skuad Sriwijaya FC. Ya, kita lihat kali ini Obiora yang mendapat keputusan yang positif dari sang wasit. Kita melihat Firdaus Nyong memang memegang Obiora, dan ini adalah kesempatan yang sangat potensial untuk melahirkan gol bagi Sriwijaya. Kita tahu ada beberapa pemain yang sangat sanggup mencetak gol dari posisi free kick. Ngon Ajam, tentunya Kit Kayamba Papa Gams, kita tahu yang memiliki tendangan yang sangat keras. Namun tampaknya di sini Ngon Ajam yang mendapat kesempatan. Kita nantikan mampukah Ngon Ajam memecahkan kebuntuan memasuki menit ke-18 sudah dilakukan.
masih membentur kepala salah seorang pemain Delta Sidoarjo. Tampaknya Firmansyah. Mukti Aliraja memberikan arahan kepada teman-temannya. Menyambut tendangan pojok yang kedua yang dihasilkan oleh Sriwijaya FC. Sudah dilakukan langsung ke kotak penalti. Masih ada Christian Rene di situ. Bakri Umarela disapu saja. Kembali Zarahan. Berhasil kita lihat Zarahan. Delta Sidoarjo. Serangan balik yang kurang cermat. Ya, sebuah serbuan yang kurang terskema dengan bagus yang dilakukan oleh anak-anak Deltras. Christian Warobai. Obiora yang dituju. Lepaskan umpan Obiora dan sebuah heading. Masih melebar di sisi sebelah kanan Mukti Aliraja. Ya, kita lihat cepat, lambat atau cepat, namun kita melihat bagaimana para pemain Sriwijaya dengan mudah bisa beradaptasi. Ya. Dengan tempo permainan, kita lihat mereka tidak gentar menghadapi permainan agresif yang diberikan oleh para pemain Deltras, dan kita melihat hanya dalam 5 menit terakhir sudah 4 peluang diperoleh. Namun Ya, sangat disayangkan belum berhasil melahirkan gol. seperti slow starter kita lihat penampilan anak-anak Sriwijaya, lambat panas. Paling tidak dalam 10 menit pertama mereka masih belum bisa menemukan formula yang jitu Ya. untuk menghadapi tuan rumah Deltras. Dan sekarang selepas 15 menit lebih tajam, kita melihat bagaimana Sriwijaya sudah mulai menemukan bentuk terbaik mereka dan mulai memegang kendali permainan. Dan kita lihat kembali sebuah peluang scrimmage. Lemparan ke dalam bagi Sriwijaya sudah dilakukan oleh Isnan Ali. Tony Sucipto. Kembali Zarahan. Luar biasa Bung, sebuah aksi individu yang cukup memukau diperagakan oleh Zarahan. Kerjasama 1-2 yang gagal antara Zarahan dengan Tony Sucipto. Kita lihat bagaimana perbedaan kelas antara para pemain Deltras dan juga Sriwijaya. Baru saja kita melihat skill Zarahan yang begitu tenang memainkan bola meskipun dikepung oleh beberapa pemain Deltras Sidoarjo, dan seharusnya keunggulan ini sudah melahirkan gol bagi Sriwijaya. Ya, sepertinya bola sudah lebih dulu meninggalkan lapangan, wilayah permainan. Sepak pojok yang ketiga. Iya. Sepak pojok yang ketiga bagi Sriwijaya FC. Tampak Christian Warobai sedikit mengganggu Mukti Aliraja. Sudah dilakukan. Kembali Zarahan. Masih gagal. Firdaus Nyong, Biora, Christian Warobai, kali ini Juan Rene yang terjatuh. Ya, kita lihat bagaimana Vijay yang menjadi anchorman di lini tengah Sriwijaya FC tampil sebagai breaker. Kita melihat dia sangat waspada akan penyerangan yang dilakukan para pemain Deltras terus-menerus dari lini tengah, sehingga dia harus turun ke depan untuk mencoba mengacaukan permainan para pemain Deltras. Kembali Delta Sidoarjo, umpan yang terlalu tinggi. Firdaus Nyong, pemain yang kerap kali jauh membantu melakukan serangan dari sisi sebelah kiri.
Obiora disapu saja oleh Firmansyah. Roberto Acosta Junior. Kembali Roberto Acosta. Christian Warubai. Tony Sucipto. Cepat kita lihat Zarahan. Terlalu dipaksakan penetrasi yang dilakukan oleh Zarahan. Ya, ini bukan sesuatu yang mudah bagi Zarahan untuk mencoba memberikan pelayanan yang baik kepada Kit Kayamba ataupun Wan Ajam pada saat ia memegang bola. Sudah ada 2 ataupun 3 pemain Delta Sidoarjo yang langsung mengepung. Dan tampak jelas bagaimana ada instruksi tampaknya dari Coach Abdul Rahman bahwa setiap kali Zarahan memegang bola harus ada minimal 2 pemain yang mencoba mengepung, mengacaukan konsentrasinya agar pelayanan tidak begitu baik. Sebuah peluang berbahaya. Nampaknya bukan pelanggaran, Bung. Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana Ya, saya pikir bola. ini sebuah umpan tarik yang eksklusif dari Kit Kayamba sebelum kemudian kita melihat bagaimana Sony Kurniawan agak sedikit tinggi mengangkat kakinya untuk bola yang disodorkan oleh Gams buat Tony Sucipto. Dan itu bukan pelanggaran, kita lihat bagaimana keputusan dari wasit Jajat Sudrajat. Tapi di sini kita melihat bagaimana kelas sebuah umpan yang disodorkan oleh Gams tadi. Bayu Suta juga gagal. Obiora ada di situ. 3 lawan 1, Bung. Luar biasa, berhasil dimenangkan oleh Obiora. Vijay. Haris Yulianto. Kayamba tadi. Masih dikejar oleh Vijay. Coba mencari celah. Tendangan spekulasi yang cukup keras Vijay. Obiora. Pendek saja, Zarahan. Kembali ke Obiora. Berusaha melewati, berhasil. Namun disapu saja oleh Revi. Ya, kita lihat peran Obiora yang kembali bermain lebar. Kali ini ia menusuk dari sayap kanan dan sebuah pilihan yang pas bagi Obiora untuk tetap beroperasi di daerah tersebut. Tentunya ini akan lebih memudahkan Ngon Ajam dan juga Kit Kayamba untuk mendapatkan posisi yang pas di depan, tentunya di sentral pertahanan Delta Sidoarjo. Tendangan pojok yang keempat bagi Sriwijaya FC. Balik kandas, serangan balik Deltas. Jati Asmara ke depan. Gagal, Bakri Umarela mengontrol bola. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Sriwijaya. Christian Warubai. Kali ini melebar ke kiri, Tony Sucipto yang dituju. Berhasil Revi. Kembali Zarahan. Masih Zarahan. Tony Sucipto lepaskan umpan. Kurang cermat Tony Sucipto. Vijay. Roberto Acosta Junior mencoba mencari teman Junior. Pendek saja Sony Kurniawan. Kurang cermat. Bakri Umarela. Bakri Umarela. Ya. Masih jauh di atas Mr. Ferry Rotin Sulu. Ya, terlalu spekulatif. Kita lihat bagaimana Bakri untuk sebuah jarak tembak yang juga tidak begitu ideal. Tetapi apapun, kita perlu acungi jempol buat seorang Bakri untuk sebuah keberanian yang melepaskan tendangan dari jarak jauh tadi. Kita melihat bagaimana Roberto Agusta dan juga Boy Jati Asmara memang jarang mendapatkan supply dari second line-nya Deltras, dan sampai sejauh ini gawang Ferry Rotin Sulu pun
juga jarang mendapatkan ujian-ujian yang berarti dari anak-anak Delta Sidoarjo. Kembali menghasilkan lemparan ke dalam bagi Deltras. Firdaus Nyong. Yang dituju adalah Junior. Lepaskan umpan ke depan Junior. Boy Jati Asmara. Berusaha melewati Amrizal. Ada Christian Warobai. Gagal lagi usaha Deltras. Ya, begitu mudah nampaknya lini belakang Sriwijaya kali ini untuk menepis setiap serangan dari para pemain Delta Sidoarjo, dan kita melihat di sini kembali sebuah salah paham antara Acosta dan juga Sony Kurniawan, dan ini yang terus-menerus berlanjut sehingga menyulitkan adanya sebuah penetrasi ke lini belakang Sriwijaya FC yang kali ini dikomandai Karis Yulianto tampak sungguh tenang. Kita melihat memang determinasi anak-anak Deltras tidak begitu bagus ketika mereka kehilangan banyak nama yang disebabkan oleh hantu cedera. Iya. Kita tahu tidak ada striker Hicam, dan ini membuat bagaimana Boy Jati Asmara yang jarang tampil sebagai starter agak sedikit kesulitan dalam melakukan adaptasi, dan persoalan kemudian berujung pada persoalan kolektivitas. Secara tim Deltras memang tidak begitu bagus, tetapi anehnya di sini anak-anak Sriwijaya juga tidak begitu prima penampilan mereka. Kita melihat bagaimana Ajam sering turun lebih ke dalam. Sebuah peluang yang cukup berbahaya bagi Delta Sidoarjo. Masih bisa dipatahkan oleh Mukti Ali Raja. Ya, sebuah peluang yang sungguh baik tadi bagi Tony Sucipto, dan umpan justru diberikan oleh Ngon Ajam yang turun cukup jauh ke belakang. Ya, sangat jauh saya pikir. Ya. Padahal mereka juga punya dua jangkar, ada Tony, ada Wijay, dan mereka juga punya dua gelandang sayap yang sama bagusnya. Kita lihat bagaimana Tony cukup bagus tadi, tetapi juga tidak begitu cerdas dalam memaksimalkan bola yang saya pikir seharusnya 90% bisa menjadi gol. Satu pertanyaan di sana, tidak ada yang sama sekali tidak ada yang melihat pergerakan dari Tony Sucipto yang tiba-tiba muncul dari belakang. Betul. Tidak ada satupun pemain belakang Delta Sidoarjo yang coba menghalau. Masih 0-0 kedudukan sementara antara Deltras dan Sriwijaya memasuki menit ke-32. Jalannya babak pertama. Bakri Umarela, kontrol yang kurang cermat tadi menghasilkan lemparan ke dalam bagi Sriwijaya FC. Christian Warobai. Kita lihat, begitu mereka kehilangan bola, sama sekali tidak ada support yang menarik dari lini kedua Deltras, dan ini juga memudahkan bagaimana Charis dan juga Ambrizal dalam mengcover setiap pergerakan dari anak-anak Deltras. Marwal Iskandar, Bung, tampaknya berada di bangku cadangan. Pertama kali saya pikir tidak muncul sebagai starter. Ya, kita tahu memang ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Coach Abdul Rahman, dan salah satunya menampilkan Boy Jati sejak awal. Obiora melepaskan umpan. Masih bisa dijangkau oleh Mukti Ali Raja. Ya, sebuah penampilan yang sungguh fantastis dari Mukti. Kita melihat kurang lebih ada 6 peluang yang sudah lahir dari tim Sriwijaya FC yang terus-menerus ditepis oleh Mukti. Sebuah pembuktian tampaknya bagi Mukti bahwa Coach Abdul Rahman tidak salah memilihnya pada saat kiper Saifuddin mengalami sebuah cedera. Ya, kita melihat memang beberapa keputusan-keputusan yang dilakukan oleh Mukti itu adalah sebuah reaksi penyelamatan yang prima, kita pikir. Kembali Sriwijaya FC melalui Zarahan dan juga Mon Ajam. Masih Zarahan, pendek saja ke Obiora. Kembali ke Zarahan. Di daerah pertahanan, Delta Sidoarjo sudah melepaskan umpan. Masih gagal, Mon Ajam. Kita melihat bagaimana kuartet pemain asing Sriwijaya benar-benar tampil sebagai backbone buat tim dari
Laskar Wongkito ini. Bagaimana Ngon Ajam, Zarahan yang tadi benar-benar di underline oleh pelatih Abdul Rahman untuk terus diberikan pengawalan agar tidak bisa bergerak secara kreatif. Tetapi kita melihat bagaimana Zarahan, Obiora dan juga Ngon Ajam serta Kate Kayama Gams tampil lumayan optimal. Tapi sekarang mereka masih belum juga bisa memetik gol. Usaha kita lihat Boy Jati Asmara. Masih ada Haris Yulianto di situ. Kali ini Christian Warobai. Pemain yang berasal dari Papua ini merupakan salah seorang pemain kesayangan Coach Rahmat Darmawan. Zahrahan, Obiora, masih Obiora. Ada dua pemain yang membayang-bayangi Obiora. Kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Sriwijaya FC di daerah pertahanan Delta Sidoarjo. Berbahaya dan masih membentur Mister Gawang, Bung. Ya, kita lihat itu adalah sebuah peluang yang sangat sempurna yang dihasilkan oleh Obiora, Zarahan, Kit Kayamba, Tony Sucipto, dan akhirnya jatuh kepada kaki Ngon Ajam. Kita melihat Tony yang seharusnya mencoba menendang, namun bola akhirnya kepada Ngon Ajam, tapi mengenai Mister Gawang. Masih beruntung bagi Mukti Ali Raja. Ya. Gawangnya masih belum kemasukan gol. Ya, sebuah peluang yang sebetulnya juga berangkat dari sebuah scrimmage dengan status kebetulan di situ. Dan masih terselamatkan gawang dari Mukti Ali Raja. Tetapi paling tidak ini adalah persoalan waktu. Ya. Bagaimana nanti Ngon Ajam, Gams, bahkan juga Zaran dan Obiora bisa memberikan satu gol untuk memecah kebuntuan. Masih gagal Roberto Acosta. Bola disabu saja oleh Amrizal. Ini adalah striker yang diandalkan oleh Delta setelah salah seorang legiun asing lain, Carlos Bergitini, masih belum bisa diturunkan oleh Coach Abdul Rahman. Vijay langsung ke depan yang dituju oleh Kate Kayamba. Kembali Tony Sucipto. Haris Yulianto, sebuah gerak tipu yang dilakukan oleh Haris Yulianto. Ada Obiora. Kembali Sriwijaya FC melalui kaki Christian Warobai melakukan serangan. Lepaskan umpan langsung ke depan. Patah di kaki Bakri Umarela. Ada Junior melebar ke kanan. Sony Kurniawan yang dituju. Masih Sony Kurniawan. Pendek saja maksudnya ke Roberto Acosta. Masih Deltas. Bakri Umarela. Lepaskan umpan Bakri Umarela. Terlalu jauh, Bung. Roberto Acosta mencoba melewati Christian Warobai. Dua pemain Sriwijaya FC, Bung. Kali ini Junior di kotak penalti Sriwijaya. Kembali Roberto Acosta. Revi juga gagal. Revi berhasil dipatahkan oleh Christian Warobai. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Delta Sidoarjo. Junior yang dituju. Sebuah aksi individu cukup manis dari Junior. Kali ini Boy Jati Asmara di kotak penalti Sriwijaya FC. Sebuah usaha yang cukup keras, Bung, dari Delta Sidoarjo. Ya, kita melihat bagaimana para pemain Deltas mencoba memanfaatkan setiap kesalahan ataupun setiap scrimmage yang terjadi di gawang Ferry Rotinsulu, dan kita melihat sebuah tendangan dari Firdaus Nyong. Untuk kedua kali kita melihat Firdaus mencoba melakukan tendangan dari jarak jauh, dan kita lihat
ekspresi dari bench Delta Sidoarjo pada saat ada sebuah peluang yang tercipta. Tampak begitu haus akan sebuah gol dan tentunya sebuah kemenangan. Ya. Dan kita melihat bagaimana sejauh ini anak-anak Deltras tampil dengan spirit yang hebat. Paling tidak di lini belakang mereka begitu disiplin dalam menghentikan setiap pergerakan dari anak-anak Sriwijaya. Dan sejauh ini pula kita melihat bagaimana lini belakang Sriwijaya juga tetap menjaga kehati-hatian mereka dalam mengantisipasi setiap serangan-serangan dari anak-anak Deltras Sidoarjo. Memasuki menit ke-40 jalannya babak pertama, 0-0 kedudukan sementara antara Delta Sidoarjo dan juga Sriwijaya FC. Bayu Suta, 7 adalah Junior dan juga ada Boy Jati Asmara. Jatuh kita lihat Boy Jati Asmara, sebuah keputusan yang tepat dari Jaja Sudrajat, Bung. Ya, kita melihat pemain yang satu ini memang lagi mencoba mencari posisi untuk mencetak gol beberapa kali. Dan kita lihat tampak sebuah tangan dari Karis Yulianto yang mengenai punggung dari Boy Jati Asmara yang tadi sudah melewatinya. Ya, kita melihat bagaimana gerakan Boy Jati menyulitkan Karis yang seolah-olah merasa tidak bersalah. Ya, ada sebuah gerakan juggling dari Boy Jati Asmara dan dia juga dengan cerdas mencoba melewati Karis Yulianto. Dan Karis di sini sebagai seorang pemain dengan jam terbang internasional yang bagus adalah sebuah blunder yang besar saya pikir untuk menghentikan gerakan dari Boy. Dan kita menantikan bagaimana Roberto Acosta. Gol! Sebuah tendangan penalti yang dieksekusi oleh seorang Roberto Acosta pada menit ke-40 babak pertama berhasil menjebol gawang Sriwijaya FC yang dikawal oleh Ferry Rotin Sulu. 1-0 kedudukan sementara bagi Delta Sidoarjo. Sebuah eksekusi penalti yang sangat mengkhawatirkan. Kita melihat tertuju pas kepada Ferry Rotin Sulu namun terselip di bawah tubuhnya. Kita melihat gol kedua Acosta ini memang sangat berharga bagi Deltras. Dan kita melihat di sini sebenarnya Ferry sudah tepat namun lolos dari kolong kaki. Kredit tentunya kepada Acosta yang mampu membebani sebuah pressure yang sangat tinggi saya pikir untuk mencetak hanya gol kelima Delta Sidoarjo sepanjang 9 pertandingan. Dan itu juga gol kedua buat Roberto Acosta yang juga dibangun lewat sebuah eksekusi dari titik putih yang sangat-sangat dingin dengan mental baja saya pikir karena terarah ke tengah. Ya, dan ada sebuah catatan menarik tentunya bahwa Deltras pada saat bermain di kandang apabila sudah mulai mengambil sebuah keunggulan tidak pernah kalah. Dan sangat menarik apakah tren ini akan tetap berlanjut di pertandingan kali ini. Roberto Acosta, pemain yang baru saja merubah kedudukan 1-0 bagi Delta Sidoarjo atas Sriwijaya FC melalui titik putih pada menit ke-40 tadi. Revi Junior, masih Junior, lebar ke kanan. Christian Rene yang juga bertindak sebagai kapten kesebelasan Deltras malam ini. Langsung ke depan. Ya, kita melihat ada perubahan yang begitu signifikan dalam skuad Deltras ketika mereka sudah leading 1-0 lewat eksekusi penalti Acosta tadi. Dan kita tahu bahwa dua kemenangan yang pernah dipetik oleh anak-anak Deltras, dua-duanya muncul di kandang. Dan dua-duanya juga didapatkan dari tim yang secara penampilan, secara statistik cukup bagus. Dan kali ini, sementara mereka leading dari tim yang juga punya nama besar, yang notabene adalah pemegang double winners tahun lalu, Sriwijaya. Segala kemungkinan terbuka seperti apa yang kita kupas sebelum kick off tadi. Kita menantikan apakah Sriwijaya juga tidak menjadi down mental mereka ketika mereka dalam keadaan tertinggal 0-1. Sebuah set piece dan Kate Kayamba Gam di situ. Kate Kayamba Gams siap-siap melakukan eksekusi tendangan bebas pada menit ke-43. Kita nantikan mampukah merubah kedudukan Kate Kayamba Gams dan garis saja, Bung.
Ya, kita melihat sebuah eksekusi yang sungguh bagus dari Kit Kayamba yang mencoba melakukan syuting langsung kepada gawang Mukti Ali Raja. Namun kita melihat bola berubah arah karena mengenai salah satu pemain Delta Sidoarjo, dan kembali sebuah sepak pojok yang kali ini justru akan diambil oleh Obiora dan bukan Tony Sucipto. Sudah dilakukan, Obiora langsung depan gawang. Masih terlalu tangguh Mukti Ali Raja. Kiper yang bermain cukup taktis pada babak pertama ini. Masih belum merubah kedudukan. 1-0, keunggulan sementara bagi Delta Sidoarjo. Sebuah penyelamatan lagi-lagi dilakukan oleh Mukti. Dan saya pikir paling tidak dalam sepanjang babak pertama ini Mukti Ali Raja sudah memberikan bukti bahwa dia pantas menjadi orang nomor 1 di bawah Mister Deltras. Dan kita melihat bagaimana sebuah serangan kembali dibangun oleh anak-anak Deltras, dan Gams sampai turun ke bawah. Tambahan waktu 1 menit. Masuki detik-detik terakhir jalannya babak pertama. Junior lebar ke kanan. Sony Kurniawan yang dituju. Kembali ke Junior. Ada Zahrahan. Jibaku dengan Revi. Sebuah tendangan spekulasi dari jarak yang cukup jauh. Dilepaskan oleh Firdaus Nyong. Itu pemain asal Persiter Ternate ini, Firdaus Nyong. Juga dikenal sebagai pemain yang kerap melepaskan tendangan-tendangan yang spekulatif jauh dari luar kotak penalti. Baru saja Nyong melakukannya. Wasit Jajat Sudrajat tentunya bersiap-siap menutupkan peluitnya. Sungguh melegakan tentunya bagi para pemain Deltras untuk masuk pada saat turun minum dengan keunggulan 1-0. Sebuah gol yang sangat berharga dan sebuah penampilan yang sangat baik dari Boy Jati Asmara yang terciptanya sebuah penalti bagi Deltras. Dan akhirnya peluit panjang wasit Jajat Sudrajat menandakan bahwa 45 menit pertama antara Delta Sidoarjo Sriwijaya FC berakhir dengan kedudukan sementara 1-0 setelah gol satu-satunya pada babak pertama tadi berhasil diciptakan oleh Roberto Acosta pada menit ke-40 melalui titik putih. Anda jangan kemana-mana, tetap di Jarum Indonesia Super League. Beberapa saat lagi, wasit Jajat Sudrajat segera memulai jalannya babak kedua. Dan inilah 45 menit kedua Delta Sidoarjo melawan Sriwijaya FC langsung dari Stadion Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Sangat menegangkan tentunya melihat ataupun menunggu reaksi dari Coach RD dalam mengantisipasi sebuah poin bagi Sriwijaya pada saat mereka tertinggal dengan skor 1-0. Kita tahu ada sederet nama yang bisa dimasukkan ke lapangan hijau. Di antara lain Ben Berlian yang sudah cukup lama di bekap cedera. Ya. Muhammad Nasua dan juga Corinus Finkro yang kita tahu juga seorang pemain yang sangat agresif bermain di lini depan. Betul. Masih Roberto Acosta berusaha melewati dua pemain Del Sriwijaya FC. Junior, main yang dipercaya oleh Coach Abdurrahman untuk beroperasi dari second line Deltras, dan Firdaus Nyong, benteng pertahanan Deltras Sidoarjo. Belum ada rotasi pemain. Kita lihat dalam awal-awal babak kedua ini, baik dari skuad Sriwijaya dan juga dari tim tuan rumah Deltras Sidoarjo. Ada Revi, Bali, Roberto Acosta yang dituju tadi. Sony Kurniawan,
Boy Jati Asmara. Bayang-bayangi oleh Isnan Ali. Kembali Roberto Acosta. Masih ada Christian Warobai. Lemparan ke dalam bagi Sriwijaya, Isnan Ali. Sayang sekali yang dituju justru pemain-pemain Deltras. Disabu saja oleh Bakru Marela. Coba dikejar oleh Roberto Acosta. Sebuah tindakan yang patut disayangkan dari Ferry Rotinsulu. Saya pikir ini persoalan komunikasi di lini belakang Sriwijaya. Kita melihat bagaimana sebuah safety first yang dilakukan oleh Amrizal lewat sebuah sundulan, dan pada saat yang sama Ferry sudah terlanjur keluar meninggalkan sarangnya dan berbuat sebuah set piece dari sepak pojok Sony Kurniawan. Masih ada Haris Yulianto di situ. Kali ini Zahrahan serangan balik dari kurang jelas. Ya, saya pikir ini sebuah aksi fair play. Ya, kita melihat bagaimana satu nama dari Deltras masih terkapar di depan gawang Ferry Rotinsulu. Kita melihat bola sempat hilang dari genggaman Ferry. Ya. Hampir saja dicolong lagi oleh Acosta. Namun beruntung kali ini lini belakang Sriwijaya masih sedikit sigap untuk mengantisipasi scrimmage tersebut. Dan sedikit angin segar tentunya kalau kita melihat permainan anak-anak Deltras yang pada saat babak kedua dimulai justru tampil begitu berluka. Bermain sangat menyerang kita melihat. Lebih agresif. Iya. Dan saya pikir kalau mereka sepanjang permainan untuk babak kedua ini tetap mempertahankan konsistensi mereka, sangat terbuka kemungkinan buat mereka, buat skuad dari Abdul Rahman ini memetik kemenangan ketiga dalam sederet penampilan mereka. Meski kita juga tahu bahwa Sriwijaya juga punya potensi besar untuk membalikkan keadaan. Haris Yulianto jauh ke depan, masih bisa dihalau oleh Deltras. Kembali Sriwijaya melalui Isnan Ali. Sebuah kerjasama antara Obiora dan juga Kate Kayamba. Kembali menghasilkan lemparan ke dalam bagi Sriwijaya FC. Ada Vijay. Masih lemah. Sebuah tendangan first time dari Vijay. Ya, ini juga peluang. Saya pikir juga bagus. Dan Vijay juga melepaskan sebuah tendangan yang juga pas. Dengan timing yang juga pas. Tetapi kita juga melihat lagi-lagi Mukti Ali Raja tetap berikan bukti bahwa dia pantas mendapat kesempatan sebagai starter dalam laga ini. Sebuah penampilan yang prima dari seorang penjaga gawang yang juga sudah punya jam terbang yang tinggi seperti seorang Mukti Ali Raja. Kembali peluang bagi Sriwijaya. Masih terlalu tangguh Mukti Ali Raja mematahkan serangan yang kembali terjadi melalui striker Sriwijaya FC, Kate Kayamba Gams. Coba dikejar oleh Bakru Marela. Masih ada Christian Warobai. Pemain yang juga pernah memperkuat Persipura Jayapura. Wow. Tindakan yang sangat tidak sportif dilakukan oleh Junior. Sedikit reaksi yang agresif dari Zahrahan.
pada saat mendapat sebuah pelanggaran dari Junior, kita melihat kaki yang melintang jauh kepada Junior dan sesuatu yang sebenarnya bisa merusak konsentrasi dari para pemain Sriwijaya untuk mencoba menyelamatkan posisi mereka di pertandingan ini. Kita tahu bahwa kelebihan para pemain Deltras adalah begitu baik dalam menjaga sebuah keunggulan saat yang mereka tunjukkan dengan mengalahkan Persela Lamongan dan juga tentunya Persipura Jayapura. Kembali pelanggaran tampaknya dilakukan oleh pemain Sriwijaya dan ini adalah Firdaus Nyong, lepaskan umpan langsung ke gawang. Terlalu jauh. Ferry Ratunsulu, Haris Yulianto, masih Haris Yulianto, langsung ke depan, Bakri Marela, kembali Bakri Marela. Masih gagal, masih ada Isnan Ali di situ. Kurang cermat. Obiora. Kita melihat penampilan Sriwijaya sedikit agak kurang tenang dalam situasi tertinggal 0-1 saat ini. Dan juga ada kesan masih terburu-buru dalam mendesain serangan. Saya pikir kalau mereka sedikit lebih tenang, lebih sabar, boleh jadi mereka bisa menyamakan kedudukan. Firdaus Nyong, Bakri Marela mencoba memasuki daerah pertahanan Sriwijaya. Bakri Marela pendek saja, kurang cermat. Miscommunication antara Bakri Marela dan juga Junior. Isnan Ali, cepat kita lihat Isnan Ali kandas lagi serangan Sriwijaya. Firmansyah, ada Bakri Marela di situ, masih Bakri. Christian Orobai membayangi Boy Jati Asmara. Kate Kayamba Gams balik ke belakang, Tony Sucipto, Zarahan, melebar ke kanan, ada Obiora di situ. Kembali gempuran dari anak-anak Sriwijaya FC, umpan langsung ke depan. Tampak begitu kesulitan para pemain Sriwijaya untuk mencoba menembus lini pertahanan Deltras dan kita melihat di sini kali ini peran Christian Warobai lebih terlihat. Tampak sebuah instruksi dari coach RD untuk lebih menghidupkan serangan dari kedua wingback Christian dan juga Isnan Ali. Kita tahu yang lebih banyak beroperasi di belakang di babak pertama justru membuat para pemain Deltras lebih mudah dalam mengantisipasi setiap serangan Sriwijaya. Ya, selain soal kurang tenang dan juga kurang sabar, kita juga memberikan satu kredit plus tentu saja buat anak-anak Deltras, terutama buat Christian Rene, Firmansyah, dan juga Bayu Sute, yang kita tahu bahwa mereka sangat-sangat solid dan disiplin dalam memarking setiap pergerakan anak-anak Sriwijaya. Dan kita lihat sesuatu seperti itu terjadi. Iya. Jajat Sudrajat tampaknya melakukan komunikasi dengan salah seorang asistennya. Rupanya salah satu sisi lampu Stadion Bung mati. Buat pertandingan sementara harus dihentikan. Pada menit ke-56 babak kedua. Ya, satu hal yang sebetulnya juga bukan merupakan peristiwa yang langka, kerap terjadi di beberapa stadion ketika lampu di beberapa titik tidak menyala. Dan ini membuat
pertandingan terhenti. Kita lihat bagaimana pelatih Abdul Rahman tadi memberikan satu instruksi berikut Ya. buat para pemainnya ketika wasit Jajan Sudrajat memberikan keputusan untuk sementara menghentikan pertandingan dalam situasi Deltras leading 1-0. Sebuah suasana yang patut disayangkan membuat pertandingan harus terhenti. Dan tampaknya pertandingan kembali dilanjutkan setelah lampu yang sempat mati tadi berhasil diatasi. Kembali Haris Sulianto berpindah ke kanan. Christian Warubai langsung ke depan. Amrizal. Sebuah kerjasama yang cukup manis antara Obiora dan juga Mona Jam. Masih Obiora. Ada Haris Yulianto di situ. Isnan Ali berpindah ke kanan. Christian Warubai. Ya, kita bisa melihat bagaimana Bayu Sute, Firmansyah dan satu peluang. Dan peluang gol! Sebuah gol yang sangat-sangat indah. Kita melihat proses kerjasama yang begitu sempurna. Menunjukkan bagaimana tim Sriwijaya FC ini sangat kompak dan tidak gugup pada saat ketinggalan gol. Kita lihat bagaimana umpan matang dari Kit Kayamba Papa Gams kepada Obiora yang kali ini berada pada posisi yang sangat bebas. Tadi menceploskan bola ke gawang Mukti Ali Raja. Mengubah keadaan menjadi sama kuat. 1-1 kali ini. Kita lihat akhirnya sebuah kesabaran, sebuah ketenangan. Dan kita juga melihat bagaimana pergerakan yang bagus dari Kit Kayamba Gams untuk memberikan sebuah assist yang begitu manja. Dan kita juga melihat bagaimana sebuah kesalahan dilakukan oleh lini belakang Deltras ketika bagaimana Sony gagal memarking pergerakan dari Obiora tadi yang dengan sangat gampang menceploskan bola. Sebuah gol yang begitu mudah tetapi juga berangkat dari sebuah desain yang menarik saya pikir. 1-1 kedudukan sementara antara Deltras Sidoarjo dan Sriwijaya FC. Setelah gol balasan oleh Sriwijaya tercipta melalui kaki Obiora. Sebuah gol yang cukup manis menyambut umpan yang disodorkan oleh Kit Kayamba Gams. Kembali serangan dari Sriwijaya FC melalui Tony Sucipto. Gagal Kit Kayamba. Masih ada Christian Rene di situ. Zahrahan, Tony Sucipto. Disapu saja oleh Bagru Marela. Gol yang tercipta tadi menjadikan pertandingan semakin enak untuk ditonton, Bung. Ya, kita lihat memang bagaimana kelengahan lini belakang Deltras justru membuat Sriwijaya FC menyamakan kedudukan. Namun kredit point tentunya kepada para pemain Deltras Sidoarjo yang memberikan sedikit shock terapi di babak pertama dengan mengambil keunggulan. Namun kita melihat bagaimana kualitas tim Sriwijaya FC baik secara individu maupun secara kerjasama masih mampu bangkit. Tampak kita lihat Haris Yulianto sedikit meluapkan kemarahan kepada Boy Jati Asmara. Boy Jati yang terus-menerus menjadi pengganggu Ya. bagi lini belakang Sriwijaya. Kita tahu Karis yang salah pada saat terjadi situasi di mana hadiah penalti diberikan kepada Deltras berkat aksi Boy Jati. Dan kita melihat bagaimana akan sangat seru pertarungan kedua pemain ini menjelang peluit akhir. Ada kesan provokasi kita lihat dari Boy Jati.
Cukup manis, sebuah aksi individu yang dipertontonkan tadi oleh Kate Kayamba Gams melepaskan umpan. Kita nantikan gagal Obiora kali ini. Bakri Umarela melebar ke kanan, Sony Kurniawan jauh ke depan. Kembali Bakri Umarela masuki daerah pertahanan Sriwijaya, melepaskan tendangan spekulasi, masih lemah. Rendah tendangan yang dilepaskan oleh Bakri Umarela. Vijay, Isnan Ali langsung langsung ke depan. Offside. Mona Jam berada pada posisi offside. Dan pergantian pemain tampaknya dilakukan oleh Delta Sidoarjo. Bersiap-siap masuk nomor punggung 7 Marwal Iskandar menggantikan nomor punggung 77 Bakri Umarela. Ya, kita melihat sebuah rotasi dilakukan pelatih Abdul Rahman. Menarik keluar Bakri dengan memainkan pemain yang punya tipikal yang sama. Marwal Iskandar, seorang destroyer dari second line Deltras Sidoarjo. Marwal Iskandar, pemain yang baru saja masuk. Kembali Sony Kurniawan yang dituju, ada Junior. Berhasil Junior melewati Zarahan, melepaskan umpan. Disapu saja oleh Vijay. Duel 1 lawan 1 antara Kate Kayamba dan juga Bayu Suta. Ya, kita melihat bagaimana Kate Kayamba terus-menerus mengganggu Bayu Suta yang tampaknya hilang konsentrasi melihat bola, dan kita melihat sebuah pelukan nampaknya dari Bayu Suta kepada Kate Kayamba Gams yang membuat wasit memberikan hadiah tendangan bebas, dan Zarahan yang masih belum menunjukkan kualitasnya sebagai pelayan setia bagi Kate Kayamba dan juga Ngon Ajam. Tendangan bebas Zarahan masih lemah. Lebar ke kiri. Coba dikejar oleh Obiora, Marwal Iskandar. Ada Junior, kembali ke Marwal. Pemain yang senantiasa terlihat dengan ciri khasnya. Gulung lengan, kostum. Coach Rahmat Darmawan tampak serius memberikan instruksi kepada para pemainnya. Vijay kembali ke kiri. Ada Isnan Ali. Cepat kita lihat Isnan Ali. Kali ini kandas. Junior mencoba melewati Vijay. Junior, Sony Kurniawan jauh ke depan. Ada Roberto Acosta. Berhadapan dengan Christian Worobai. Roberto Acosta pendek saja. Kembali Roberto Acosta. Masih Acosta. Marwal Iskandar masih gagal, Bung. Sangat disayangkan terlalu lama kita melihat Acosta memegang bola sehingga memudahkan para pemain Sriwijaya untuk langsung mencerkam. Kita lihat bagaimana kehadiran seorang Marwal Iskandar, Firdaus Nyong, justru beberapa kali memudahkan Deltras untuk mengusung serangan ke depan. Kali ini Sriwijaya FC melalui kaki Zarahan mencoba melakukan serangan, berpindah ke kiri. Ada Obiora di situ. Masih Obiora, berhasil Obiora. Kali ini membentur badan Revi. Dan tampaknya pergantian pemain juga akan dilakukan oleh Sriwijaya FC. Bersiap-siap masuk Ben Berlian menggantikan Tony Sucipto. Sebuah keputusan yang bijaksana dari Coach RD. Kita tahu Ben Berlian merupakan salah satu aset yang sangat berharga bagi Sriwijaya FC dalam setiap kali menempuh serangan ke depan. Dan kerap juga menjadi berlian di babak kedua untuk skuad Sriwijaya. Super sub tentunya, dan inilah yang dibutuhkan oleh Sriwijaya FC. Seorang pemain dengan skill yang baik namun masih segar, dan kita tahu kualitas sebenarnya bagi Ben adalah
yang mampu menopang Kit Kayama maupun Wonajang sebagai pelayan yang baik bersama Zarahan di tengah. Haris Yulianto jauh ke depan, yang dituju adalah Obiora. Ada memang gangguan tadi kita lihat yang dilakukan oleh Obiora untuk Christian Rene. Dan itu tertangkap oleh wasit Jajat Sudrajat. Ya, menarik untuk melihat kiprah Christian Martinez. Satu-satunya pemain Bolivia yang berkiprah di Jarum Indonesia Super League. Kita melihat pemain yang satu ini sangat setia bersama Delta Sidoarjo dan cukup konsisten pemain yang satu ini. Sebuah kerjasama yang cukup manis antara Marwal Iskandar Junior dan kali ini ada Firdaus Nyong. Berusaha melewati dua pemain sekaligus, Bung. Berhasil kita lihat melepaskan umpan dan terjatuh. Junior. Bukan merupakan sebuah pelanggaran. Junior jatuh di kotak penalti tadi. Ya. Kali ini kembali Deltras kembali Sriwijaya FC. Usaha kita lihat Ben Berlian, pemain yang baru saja masuk menggantikan Doni Sucipto. Ya, dan tentu saja diharapkan peran seorang Ben untuk menopang lini depan Sriwijaya FC yang sangat membutuhkan kemenangan. Kita tahu setelah ini Sriwijaya harus kembali bermain dalam sebuah pertandingan yang cukup penting melawan PSM Makassar. Ya, Dede Hugo, seorang tombak muda. Kita menantikan, ya, Roberto Acosta yang ditarik. Abdul Rahman keluar. Kali ini serangan kembali dari Sriwijaya. Pergantian pemain Delta Sidoarjo. Dede Hugo baru saja masuk menggantikan Roberto Acosta. Sebuah pergantian yang cukup mengejutkan. Ya, dan juga sebuah kartu kuning tadi dialamatkan untuk Christian Warobai. Ya, pelanggaran. Sebuah hal yang handsball kita melihat. Ya. Sebuah handsball dari Dede Hugo, pemain yang baru masuk. Pemain yang cukup belia dan salah satu pemain dengan tingkat kreativitas yang bagus di skuad Delta Sidoarjo. ya, dan saking kreatifnya ketika dia berusaha menghentikan bola dengan gerakan tangannya. Ya. Dan ini juga tertangkap oleh wasit Jajat Sudrajat. Dan langsung mendapatkan kartu kuning, Bung. Ini adalah Kate Kayama Gams, pemain yang dipercaya tindak sebagai kapten kesebelasan oleh pelatih Rahmat Darmawan. Tampak Coach Rahmat sedang memberikan instruksi kepada pemain cadangan lainnya. Vijay, pemain yang telah memperkuat Sriwijaya pada musim sebelumnya. Boy Jati pendek saja ke Firdaus Nyong, melepaskan umpan ke kotak penalti, disambut oleh sangat berbahaya, Bung. Ada Junior. Handsball. Sebuah handsball dari Boy Jati kita melihat terlebih dahulu dan sangat disayangkan bahwa belum terlihat peran yang cukup berarti dari Junior, pemain asal Brazil yang sudah mencetak 2 gol. Itu pun di 2 pertandingan awal Deltras di musim Jarum ISL kali ini. Jibaku kita lihat Kate Kayama Gams dan juga Christian Rene, 2 pemain yang memiliki nomor punggung yang sama. Dan pergantian pemain yang kedua bagi Sriwijaya FC.
bersiap-siap masuk. Nasuha menggantikan Obiora nomor punggung 9. Obiora pencetak satu-satunya gol sementara ini bagi Sriwijaya FC. Kita melihat sebuah keputusan yang taktis dengan memasukkan M. Nasuha, memberikan ruang gerak lebih lowong tentunya bagi Ben Berlian untuk beroperasi di sayap, sedangkan M. Nasuha akan kembali beroperasi di lini tengah bersama Zarahan. Sebuah true pass yang ragu-ragu kita lihat tadi. Untuk kemudian bisa dimentahkan oleh barisan belakang Deltras Sidoarjo. Kurang cermat kali ini Bayu Suta menghasilkan lemparan ke dalam bagi Sriwijaya FC. Vijay tampaknya out ball terlebih dahulu, Bung. Kembali menghasilkan lemparan ke dalam bagi Deltras. Marwal Iskandar langsung ke depan, coba dikejar oleh Boy Jati. Masih ada Haris Yulianto. Ya, lebih sigap kali ini Haris. Kita melihat setiap aliran bola yang masuk ke lini pertahanan Sriwijaya, sehingga kita melihat beberapa kali gawang dari Ferry Rotinsulu masih belum kemasukan gol. Tepat sekali keputusan yang dilakukan oleh Mukti Aliraja menyambut bola. Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana keputusan Mukti Aliraja menyongsong bola yang berada di atas kepala Kate Kayamba Gams. Bali Junior lakukan protes terhadap wasit Jaja Sudrajat. Kali ini Sriwijaya melalui sisi sebelah kiri. Berhasil kita lihat, Bung. Upaya yang dilakukan Sriwijaya, namun sayang sontekan yang dilakukan oleh Mon Ajam. Mukti Aliraja Cukup prima penampilannya. ya Di luar sebuah eksekusi penalti dari sebuah gol tadi dari Obiora. Ya, dan kita tidak bisa salahkan Mukti dalam hal ini karena kita tahu bahwa lini belakang pun berperan besar atas terciptanya gol Sriwijaya FC, di mana Obiora berada pada posisi yang sangat bebas pada itu. Firdaus Nyong, Deltras melakukan serangan kali ini, melepaskan umpan langsung ke kotak penalti. Masih kurang jelas heading yang dilakukan oleh Dede Hugo. Saya pikir asis dari Nyong cukup prima. Dan Dede tidak begitu bagus dalam menyelesaikan sebuah asis yang saya pikir cukup bagus tadi. Gagal dikejar oleh Junior. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Sriwijaya di daerah pertahanan mereka sendiri. Isnan Ali. Dua striker Sriwijaya, Kate Kayamba Gams dan juga Mon Ajam. Isnan Ali berpindah ke kanan. Ben Berlian. Christian Warubai. Masih Warubai. Kurang cermat Warubai. Dede Hugo kali ini. Pelanggaran terhadap Dede Hugo oleh Isnan Ali. Ya, kita lihat bagaimana minimnya konsentrasi dari para pemain Sriwijaya FC. Baru saja kita melihat ada passing yang salah dari Christian Warubai, diikuti dengan kontrol yang salah dari Isnan Ali. Kembali memberikan semangat bagi para pemain Deltras Sidoarjo dan keyakinan tentunya bahwa mereka bisa paling tidak mencuri 1 poin dari Laskar Wongkito. Masih Deltras Sidoarjo, Firmansyah. Gagal lagi, Isnan Ali, Zahrahan. Masih Zahrahan.
Kate Kayamba Gams. Sebuah permainan 1-2 gagal dari Sriwijaya FC. Junior berpindah ke kanan. Sony Kurniawan, Dede Hugo, Christian Rene langsung ke depan. Yang dituju adalah Boy Jati maksudnya. Coba dikejar oleh Mon Ajam, berhasil kaki terlalu. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Mon Ajam terhadap Firmansyah. Pemain yang pada musim sebelumnya membela Panji Sriwijaya FC. Kembali Sony Kurniawan, umpan jauh ke depan, offside. Boy Jati. Coach Rahmat Darmawan tampak semakin serius memberikan instruksi kepada pemainnya. Dihalau saja oleh Firdaus Nyong. Ya, ini adalah pertandingan penting tentunya bagi Sriwijaya untuk meraih 3 poin. Kita tahu bahwa setelah ini mereka akan mengarungi pertandingan yang sangat sulit. Bermain di Makassar melawan PSM Makassar, dan tentunya sebuah 3 poin akan lebih memudahkan Sriwijaya FC dan memberikan keyakinan tentunya untuk menghadapi laga berat tersebut. Kembali Deltras mencoba melakukan serangan. Jatuh Junior. Duel antara Junior dan Isnan Ali. Agak sedikit menaik tensi pertandingan, paling tidak tercermin dari bagaimana banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di wilayah permainan. Mudah saja bagi Ferry Rotinsulu. Christian Warubai. Masih Warubai. Langsung ke depan. Junior. Dede Hugo kembali ke Junior. Marwal Iskandar. Masih Marwal. Maksudnya kepada Dede Hugo. Kali ini Sriwijaya FC melalui kaki Zahrahan. Ya, 10 menit dalam sisa waktu reguler. Kita lihat bagaimana kedua tim tetap saling silih berganti melakukan serbuan-serbuan. Dan tetap saja pada persoalan yang sama, persoalan finishing touch di sini, Bung Midet. Ya, kita tahu bahwa kedua tim memiliki virus yang sama, yaitu dalam hal menjeploskan bola ke gawang. Ya. Apa yang ditunjukkan oleh Deltras Sidoarjo dan Sriwijaya FC patut diberikan 2 acungan jempol karena kedua tim memang bermain dengan sangat determinan. Ya. Namun kita melihat bahwa finishing touch atau hasil akhir yang masih belum begitu sempurna. Ya, kita lihat memang determinasi yang dikembangkan oleh kedua tim sepanjang babak kedua ini tetap terjaga konsistensinya. Kita lihat bagaimana kembali Firdaus Nyong. Masih ada Revi. Masih Revi. Sungguh baik kita melihat positioning dari Ferry Rotinsulu yang berada pada posisi yang tepat pada saat Revi melakukan shooting. Kita melihat tepat mengarah kepada Ferry Rotinsulu. Sangat disayangkan padahal kita melihat ruang gerak yang cukup bebas tadi dari Revi. Tapi satu hal yang juga perlu kita garis bawahi adalah bagaimana gerakan yang dilakukan oleh Revi, seorang gelandang muda yang tetap konsisten sepanjang permainan sejak kick off tadi. Nyaris tadi merobek gawang dari Ferry Rotinsulu. Haris Yulianto. Isnan Ali. Masih Isnan. Zahrahan melebar ke kanan, yang dituju adalah Christian Warubai. Lepaskan umpan, masih membentur Junior. Marwal Iskandar kali ini.
juga kurang cermat. Berhasil Boy Jati mencuri bola dari kaki Haris Sulianto. Masih Boy Jati berusaha melewati kerjasama 1-2 dengan Dede Hugo. Masih gagal. Kandas di kaki Amrizal. 2 lawan 1, Bung. Berhasil Amrizal mencoba mengejar bola. Dibayang-bayangi oleh Christian Rene, Firmansyah. Ada Revi di situ. Umpan jauh ke depan. Tidak ada satupun kawan di depan menyambut umpan yang dilepaskan oleh Revi. Sriwijaya kali ini melalui Christian Warobai. Vijay juga kurang cermat. Vijay. Zahrahan. Kembali Christian Rene menghalau bola. Gagal lagi serangan dari Sriwijaya. Sebuah benturan terjadi antara Boy Jati dan juga Isnan Ali. Menghasilkan kartu kuning bagi Isnan Ali. Kita lihat bagaimana sebuah gerakan dari Isnan Ali memang membahayakan dari Boy Jati Asmara. Dan dalam interval waktu 10 menit, Isnan paling tidak dalam catatan kita melakukan 3 pelanggaran. Dan ini adalah sebuah buah dari bagaimana Isnan melakukan sebuah hal yang membahayakan pemain lawan dan Jajat menghadiahi kartu kuning. Dan pergantian pemain ketiga, Sriwijaya FC baru saja masuk Slamet menggantikan Christian Warobai, nomor punggung 24. Bahaya. Kembali serangan melalui Boy Jati. Masuki kotak penalti Sriwijaya FC, melepaskan umpan yang pendek. Terlalu rendah dengan spekulasi yang dilepaskan oleh Marwal Iskandar. Gagal lagi serangan yang dilakukan oleh tuan rumah. Kali ini Sriwijaya FC cepat kita lihat. Oh, masih luar biasa, Bung. Offside, sebuah keputusan yang sangat membingungkan di sini. Ya. Posisi dari M. Nasuha yang tertangkap offside. Kita lihat cepat sekali ada Deltras melakukan sebuah serangan balik. Out ball, lemparan ke dalam bagi Boy Jati, Marwal Iskandar. Kembali Zahrahan, ada Kit Kayamba. Masih dihalau saja oleh Firmansyah. Ya, kita melihat di sini keputusan yang baik dari Firman untuk memilih sebuah opsi safety first. Kita tahu begitu berbahayanya Ngon Ajam dan juga Kit Kayamba menjelang menit-menit akhir pertandingan usai. Lemparan ke dalam bagi Deltras Junior. Pelanggaran tampaknya dilakukan terhadap Dede Hugo oleh Slamet. 2 pemain yang baru saja masuk pada babak kedua. Iya, dorongan kita lihat dilakukan oleh Slamet. Dan ini memberikan sebuah set piece buat skuad Deltras. Kita nantikan bagaimana Marwal. Apakah dia bisa memberikan suatu assist yang optimal. Ada Junior, ada Boy. Beredar dalam areal penalti Ferry. Mudah saja bagi Ferry Ritunsulu. Kembali Vijay. Isnan Ali. Kit Kayamba ada di situ.
tampaknya pelanggaran terhadap Kit Kayamba, Bung. Ya, ada dorongan tadi kepada Kit Kayamba yang dilakukan oleh refi, namun sedikit membingungkan karena persis berada di garis kotak penalti. Dan Jajat lebih memilih safety juga, memberikan sebuah set piece. Ya, dan kita lihat di sini tentunya sebuah kecemasan dari coach Ibrahim Dagu. Posisi set piece yang sangat potensial menghasilkan gol dengan adanya Ngon Ajam maupun Kit Kayamba. Yang kita tahu memiliki kekuatan pada kedua kakinya dalam melakukan sebuah free kick. Apakah ini berarti sebuah drama buat Deltras di ujung pertandingan? Hanya beberapa sentimeter di luar kotak penalti, Deltras sudah dilakukan. Masih membentur barisan pagar pemain-pemain Deltras Sidoarjo. Kembali gagal upaya yang dilakukan oleh Sriwijaya FC. Vijay Junior kali ini, Dede Hugo, Sony Kurniawan. Kembali ke Dede Hugo, Boy Jati. Coba dikejar oleh Marwal Iskandar. Ben Berlian. Zahrahan kembali melebar ke kanan, ada Ben Berlian di situ. Kembali ke Zahrahan, kontrol yang kurang cermat dari pemain Liberia ini. Kandas lagi. Serangan Sriwijaya di kaki Bayu Suta. Cukup konsisten kita melihat para pemain Deltras Sidoarjo untuk menerapkan taktik menyerang. Taktik menyerang dikombinasikan dengan pressing tinggi. Revi, pemain yang cukup mobile, ngawal pertahanan Deltras Sidoarjo, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Sriwijaya. Sudah dilakukan sebuah kontrol yang tidak cermat dari Ngon Ajam. Ya, sangat disayangkan tidak terlihat sama sekali kelihayan dari seorang Ngon Ajam Masih dalam meliuk-liuk di dalam kotak penalti lawan. Masih terkesan tumpul, meski kita juga tahu Ngon Ajam banyak memetik peluang di sepanjang permainan. Betul. Jibaku kita lihat Zahrahan dan juga Marwal Iskandar. Sangat akrobatis kita melihat peran dari Marwal Iskandar yang selalu mencoba melakukan pressing. Kita melihat begitu agresif Marwal, dan tidak salah suntikan seorang Marwal Iskandar di babak kedua oleh coach Abdul Rahman Dagu. Kembali pergantian pemain akan dilakukan oleh Deltras Sidoarjo pada menit terakhir babak kedua, dan tambahan waktu 2 menit. Waktu tersisa di babak kedua. Bersiap-siap masuk nomor punggung 19 Nanang menggantikan Boy Jati Asmara. Boy yang memberikan kontribusi yang sangat positif bagi tim Deltras Sidoarjo di pertandingan malam hari ini. Penampilan yang penuh keringat saya pikir. Ya, dan kita tahu gol pembuka, gol yang dipetik oleh anak-anak Deltras juga berangkat dari gerakan yang dilakukan oleh Boy Jati Asmara. Sebelum kemudian dia ditarik keluar lapangan dengan masuknya Nanang Hendrawan, pemain asal Makassar. Kembali Deltras Sidoarjo masih terus melakukan serangan. Gagal lagi. Disapu saja oleh Amrizal, benteng pertahanan Sriwijaya. Nanang, pemain yang baru saja masuk. Ada Vijay, Zahrahan. Luar biasa, Bung, aksi individu yang diperlihatkan oleh seorang Zahrahan. Seperti bola karet kita lihat.
Bayu Suta. Lemparan ke dalam bagi Sriwijaya FC. Yang dituju adalah Ngona Jam. Coba dikejar oleh Kate Kayamba. Dibiarkan saja oleh Mukti Ali Raja. Memasuki detik-detik terakhir jalannya babak kedua. Kedudukan sementara ini masih 1-1. Mitra Olahraga. Gol pertama diciptakan oleh Roberto Acosta dan 2 kali 45 menit baru saja disudahi oleh wasit Jaja Sudrajat. Kedudukan 1-1. Hasil akhir yang dihasilkan oleh kedua tim setelah gol pertama diciptakan oleh Roberto Acosta pada menit ke-40 dan gol balasan melalui kaki Obiora dari Sriwijaya FC pada menit ke-59. Anda jangan kemana-mana, Jarum Indonesia Super League akan kembali setelah yang satu.